adikku. Siapa namamu, Dek? Jana Pak, Apa Jana? jawabannya bau. Jangan nakal. Nakal. Apa yang sudah kau ikrarkan kemarin, Dek? Ya Pak, Apa yang sudah kau ikrarkan kemarin tentang Nebaho? saya berjanji menerima marga dari Bapak Naibaho sampai akhir hayat saya. Nah, berarti kau sudah berhak, berarti kau sudah berhak sama aku untuk menasihati kemarin. Cuma nasihatin kemarin yang kali aku dengar kau di kantor kemarin karena kalian mau syuting tentang lagu Bapak Snorri Tangiyang, tapi masih gagal. Kau kalian puncak karena kami itu tahu pagi-pagi pagi sudah ditegur Bapak, sudah dimarah-marahin Bapak. Nah, kenapa tadi datang lagi ke sini? Kenapa masih berulang, Jo? Bilang kau sebagai apa nasihatin kemarin, Jo? Saya sebagai Jawa Naibaho, nasihatin kemarin. Saya sebagai Jawa Naibaho saya sebagai Jawa Naibaho nasihatnya kemarin kemarin melakukan kesalahan. Ya, kita semua hanya manusia biasa, kadang tak luput dari salah. Nanti kita ingat kesalahan kita apa, kita memperbaiki agar jadi lebih baik lagi ke depannya, agar abang pimpinan kita senang dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan konsisten dan komitmen. Ku dengar ini ada Oya abang Rudolf sama Wah dan orang bicara apa tuh ini? Dengar ini, iya. Ku dengar. Iya. Oren, sekarang jam 1:24. Aku nggak tahu apa betul sama diriku, tapi aku baru bicara pada Tuhanku. Apapun alasannya, jadi aku baru pertama kali meminta kepadamu dan harus kau lakukan. Dan mudah-mudahan ini bukan permintaan yang terakhir. Paling lama jam 11:00 malam kau paling lama akan diantar dan kau paling cepat pulang jam 1:00 subuh. Sudah ada usia Tuhan sama. Sudah, jadi kau sebagai saksinya saja biar Bapak belum mau menasihatin dia. Ya, jadi kau saksinya samping para motivator KCF dan anggota KCF termuda Sri Heni Astuti Astrea 73 senyumnya sangat manis, dan Heni nanti lah yang bicara, tapi ini aku mau berjanji di dengarnya kepada kita didengar oleh abangnya si Jana. Kemarin apa yang kau rasa saat pertama kau dengar video ini? Rekam first note abang aku. First note yang mana? Tadi yang harus kau datang itu. Yang aku rasakan tuh pas pertama dengar itu saya bingung. Maksud abang ini apa? Cuman aku tanya lagi, abang juga nggak mau jawab, nanti jawabannya di 24 abang bilang begitu. Jadi saya fokus saja datang ke nanti saya akan menerima apa yang pengen abang bilang sama aku, itu bang yang ada di hati bang. Oke, bilang kau lah orang pertama yang ada di belakangku, bilang kan. Baru datang kau datang. Iya. Coba cerita, kau masih tegang. Ini ada. Coba apa yang kau rasa deh sampai kita tadi itu mendengar pemberian dulu, baru akhirnya datang amang baru kita dua, kan? Baru kita tadi sudah dalam kayak masuk dengan lagu Rido. Iya. Apa yang kau rasa itu lagu benar itu Rido, kan? Baru
kamu jam berapa mau pulang? Aku bilang kita nggak usah 30 kan? Dan kau pas aku bikin pulang nggak usah 30. Hal apa yang kau tahu di situ? Dan tadi banyak konten-konten yang merokok macam itu akhirnya kau tahu dan sampai abangmu yang berdekat itu apa coba kau bicara dengan lantang. Tangannya dua-dua ke sini. Ini ini juga ya. Kalau yang saya rasakan malam itu di 24 tanggal 24 itu, yang pertama dari pas yang abang putar dari siapa bang itu yang marga Senipar ya? Senipar Brian ya. Itu saya sangat di situ yang dibilang rajin bekerja, giat bekerja, belajar dan menghormat, sopan, itu yang paling saya petik. Dan yang kedua ini yang paling berkesan buat saya pada malam itu. Berkesan cuma kau berdiri dong, sampai kau cerita gini lagi dia. Ini yang paling berkesan. Kan mau tapi kau pendek dan kau lah harus bertanya. Ini maksudku kau yang ada di belakang gitu deh, ya. Coba kau konsentrasi kalau di belakangku terangkanlah semua. Kalau aku seperti gila seperti apa, ini maksud abang kau lah di belakangku. Terangkanlah semua dan isi hatimu kau harus lebih bagus daripada si Jana karena si Jana yang kuangkat. Wow, kalau kau dari opung kita, kau adikku nggak bisa kau mengelak dan kau lah memang salah satu dari saudara Juluan yang pada ada kena di hatiku. Lanjutkan. Kalau yang paling berkesan pada malam itu buat saya adalah pas abang bilang harus nangis memang. Nangis bahagia itu gak apa-apa. Itu doa. Bapak ini nangis, bapak ini nangis bahagia ya kan? Itu doa. Biar bapak, nggak perlu, nangis bahagia. Aku udah pernah bilang dengan Syuli, kita harus tersenyum di dalam cobaan, penderitaan, dan kita menangis di kebahagiaan. Sesungguhnya itulah doa. Tersenyum saat penderitaan itu doa. Berarti Tuhan menguatkan kita. Kita menangis di dalam bahagian itulah doa. Oh, itu doa aja. Tapi nggak perlu diharapkan. sebentar ya bang, belum bisa. Ya. Bisa ini. Ini dulu coba semenjak kau ini kan ada Yang paling berkesan itu buat saya malam itu ketika abang menanyakan siapa yang tahu, yang nggak tahu tanggal lahir orang tua. Aku sangat terpukul sih dulu. Saya merasa bersalah terhadap orang tua saya. Hanya karena saya nggak tahu tanggal lahirnya. Padahal selama ini saya selalu telepon sama orang tua saya tidak pernah lupa menanyakan itu. Cuman hal yang satu ini saya lupa, tidak tahu gitu. Ya itulah yang membuat saya pada malam itu sangat berkesan apa yang abang bilang itu. Ternyata saya salah. Saya sudah begitu, boleh dibilang udah tua lah saya ini. Tapi itu belum pernah saya ucapin sama orang tua saya selamat ulang tahun. tanggal berapa nih? Kan akhirnya kan maaf kita yang udah kan? Iya. Ternyata belum berapa? Ternyata bulan 5. Tanggal 6.
6. Ya. Kali tanggal 6 Mei harus pulang. Ya. Ya. Tanggal 6 Mei harus pulang. Saya dari kecil banyak saya orang tua saya di keluarga saya paling bandel. Tapi setelah saya merantau, boleh dibilang di antara kami saya paling perhatian sama orang tua. Amin. Cuman hal yang satu tadi itu saya merasa berdosa sama orang tua saya. Memang saya selebar banget, bahkan tanggal lahir saya aja kadang nggak ingat gitu. Itu selebar saya. Kalau nggak karena ada Facebook mungkin itu lewat begitu aja udah. Gitu. Tadi lo, potong. Iya. Kemarin tanggal ulang tahunmu, ini bisa ingat ulang tahun. Iya, itu. Harus saya bilang ini baru yang kedua kali orang ini selain dari rumah ya. Baru yang kedua kali ini. Satu kemarin abang itu dan ini. Yang kedua ada itu saya beruman ulang itu persis tanggal lahirnya sama kayak saya dan tahunnya mereka berdiri dan baru dua itu aja bang. Selebihnya lewat begitu aja bang. Saya juga nggak terlalu peduli gitu. Yang penting saya bisa makan itu paling fokusnya. Iya. Di saya. Dan pas pertemuan malam itu yang buat saya terpukul. Waduh, saya begitu sampai setua ini belum pernah ngucapin selamat ulang tahun kepada orang tua saya. Itu yang membuat saya merasa bersalah bang. Dan itu yang paling berkesan pada malam itu buat saya bang, pada pertemuan itu. Ya mudah-mudahan kedepannya yang lainnya juga semakin mengerti apa yang abang bilang itu, bukan cuma hanya mengingat aja gitu tujuannya apa gitu. Itu yang bisa saya petik pada malam Pertama, ya, apa lagi? Yang kita nyanyi dulu itu gak ada kau rasakan apa itu? yang lainnya apa bang? Yang kita nyanyi dulu lagi tuh. Oh iya, pas saya nyanyi dengan abang pembina juga itu saya merasakan di situ orang tua itu tidak pernah mengharapkan apa-apa gitu dari anak-anaknya gitu. Lagu apa? Lagu apa kemarin awalnya? Tulisin Namar Geleng. Ya, gimana? Namar Geleng. Saya nggak tahu. Syairnya terus utatap depak langit saya Masih kan? aku melihat ke arah atas itu, Langit. ke arah langit gitu, dan bertanya dalam hatiku. Begini, anggap itu suatu puisi, katakanlah seperti puisi, jangan lagu. Berpuisi lah kau terhadap lagu. Ya, aku menatap ke arah langit dan bertanya pada hatiku, di mana sebenarnya Tuhan itu? Aku ingin mengucapkan terima kasih karena berkat yang sudah kuterima juga. berkat-berkatnya yang sudah saya terima. Nah, udah itu artinya kan dia bertanya, dia mengucapkan pada terima kasih sama Tuhan. Cuma Tuhan di mana ya? Takutnya Tuhan ada di sana, dia menyembahnya gini. Nah, itu cuma perumpamaan itu, ya. Aku soalnya aku makan Tuhan, itu sudah lagi ya. Dia tahu persis waktu itu pengen mengucapkan, aduh banyak sekali berkat aku terima ini. Wajar aku sekali aku mengucap syukur dengan sepenuh hati itu lagu itu. Lanjut itu lagi. Ya. Lagu nggak usah lagi. Baru yang lagu kedua Pak. Lagu kedua Lagu almarhum Tigor Gipsy. Oh iya, Parsirangan, Sapatani Anak Teh. Iya. Iya, Sapatani Anak Teh Bahasa itu. Indonesia kan. Hancurnya hatiku pada saat perpisahan itu, Ya, artinya gitu mengatakan, waduh perpisahan itu adalah tidak bagus, akan menimbulkan sesuatu bekas dari anak. Iya. Lantas
kalau kita berpisah suami istri, siapa nanti yang akan menerima sumpah serapah anak ini? Kau apa aku menerima? Ya, sudah. Mari kita berdoa sama Tuhan lah, semoga itu artinya perpisahan itu tidak bagus, itulah itu. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan, pun berbeda antar pria wanita berpasangan dari perbedaan ini bisa saling mencintai, akan ada hal yang indah, itulah anak. Nah, ini yang harus diperjuangkan dalam hidup kita. Nah, itulah yang kita di dalam grup yang kita bilang bekerja dalam grup adalah ibadah. Ibadah kenapa? Ibadah untuk menafkahin keluarga, menafkahin titipan yang sudah dikasih Tuhan sama kita. Dan itulah ada dalam grup ini. Ada begitu pelajaran. Ya itu Bang. Intinya saya pada malam itu terberkati lah dengan yang tadi saya dapat itu dari abang. Nah, tadi baru kan aku suruh bilang jam kok enggak lah, kan ada juga si Daniel Gabi yang ini kan kita tahu dia yang terlambat datang baru kan si Asti dulu suruh mengirikannya. Iya. Karena ini juga ini akan menjadi dan inilah inti daripada salah satu kenapa kau pulang itu ya. Pada saat malam itu Daniel Sibarani datang terlambat dan Bapak Pembina nyuruh kita mau Begini, masalah Daniel Sibarani aku dulu bahwa dia dulu kenal dari ada teman, tapi memang aku mau ada kekecewaanku terhadap Lancer Shopping yang aku bikin sebagai kepala hunter. Tapi itulah ada 9 salah dia untuk kusimpan, dan itu sudah kusimpan ke utara kan waktu kami rapat sedikit, dan itulah kupukul dia sampai 9 kali baru kata-kata terhadap sana itu. Nah itulah dibikinnya pengakuan talak dan dia berjanji, sudah berjanji 9 janji dia itu. Bukannya apa? Saat itu waktu di WA Group ini apa nih? WA Group di kita NHP sewaktu manajer mengatakan ada pertemuan enggak ada ya di grup kas NHP kami mengatakan ada pertemuan hari Kamisnya penting. Nah, saya menjawab, wah aku nggak bisa, aku ada janji orang lain. Baca tuh, wah langsung. Aku telepon, mana kau deh? Langsung ada di Uki. Oh, Uki, itu aku udah diantar, coba datang deh. Nah, itu langsung. Apa kerjaan besok? Bang, aku janji sama orang lain. Oh, gitu dah. Pilih salah satu hunter ini atau orang lain itu. Nah, aku kasih pemasukan. Kita besok ada pertemuan paling jam pagi sampai jam 9. 3 jam ini kalau kau nggak ada karena teman itu ya udah nggak apa-apa, tapi temanmu itu saja. Tapi aku bermohon kau ada telat di sini karena kau lah salah satu adikku yang saya sini kau harus ada dan kau juga harus bercerahkan gitu sebenarnya. Akhirnya beliau siap bang. Nah, langsung dia untuk kita temannya itu di banding dulu sama temannya itu karena masih baru kenalnya itu dulu baru kenal dia. Baru kenal dan lebih mau minta kerjaan sama temannya itu. Memang dia kesal sama aku bilang ya toh kita kerja kan kasih kita libur kan kasih juga kewajiban kalau libur tutup mantap kan kasih juga pun nggak full tapi kalau sepanjang dia pun lihat full perhatiannya ya masa kita nggak ini kan gitu kan. Nah kembali ke bang. Habis itu besoknya kita rapat staff. Nah, aku lihat sih diumumkan malam itu langsung diumumkan. Baru bisa lihat jam 9. Gak bisa juga karena ada janji. Langsung ku kirim konten kami yang ada tentang kesepakatan. Di speaker kita hantar ke muka. Ku kirim sama dia. Baru ku bilang gini. Daniel, aku masih ingat beberapa kali kita ketemu ya. Kita langsung kental abang adik, tapi kayaknya enggak, kau hanya masih di mulut. Kalau aku abangmu, semulai tanggal awal Desember kita ketemu, sekali kau baru kerja, tapi nggak pernah kau tanya aku masih merokok, aku masih hidup, kata nggak pernah, kau belum tulus kau berabang adik, nggak gitu bang, udah, aku mau nanti kau datanglah kan, pun nggak jam, karena kita jam maghrib kan, pun kau datang terlambat, tapi kau tunggu sampai jam 00.
kosong itu kayak siap bang. Nah, itunya, tapi dia nggak datang jam kosong dan informasinya juga nggak ada. Itulah setelah jam 1 dia jam loh, nggak ada. Nah, barulah aku gedor melalui ke Amir asli. Akhirnya keluar dulu telepon dia, bilang sama dia jangan main sama kita. Ada harus teguh setelah janji, karena itulah yang dikasih ini kiranya sesuai apa yang diucapkan dan dilakukan. Agak susah kalau abangnya ada janji betul orang lain penting. Bang, kayaknya aku terlambat nih, itu aja kok. Ya kan kalau itu ya sudah, kita terangkan udah. Tadi aku tunggu sampai jam 5 sore. Aku tunggu kan itu aja. Jadi ada kontak dibatin. Nah, coba apa nih korelasi itu nih? Aku suruh ke Ami sama ini yang aku sama ini akhirnya udah masuk. Dia kudur lagi ini baru akhirnya ngomong di studio akhirnya turun nih. Iya Pak, kami ngobrol-ngobrol di studio ya kami ngobrol-ngobrol ini. Jalan dulu dong. Mulai awalnya orang Asti sama ini kan suruh kan kau belum lihat kan kau kan Iya. perempuan dulu aku bikin meraba di dalam di luar jangan langsung masuk dengan cara lembut dulu perempuan karena Asti dan Ami juga bilang dia baik ya kan. Nah itu caranya. Iya pas begitu dikabarin Daniel sudah datang, dikabarin terus Abang Pesina bilang jangan suruh masuk dulu, kalian ngomong dulu di luar, kasih tahu bagaimana peraturan di sini, ya kira-kira seperti itu ya, kasih tahu dengan lembut gitu. Nah setelah itu udah dikasih tahu ada laporan lagi masuk, terus pas di dalam duduk sebentar, Daniel disuruh lagi naik ke studio bersama saya, Lancer, Asti dan Ami. Jadi kita di atas di studio ngobrol-ngobrol tentang bagaimana visi di Hunter gitu ya, yang kita tahu itu tentang cara-cara abang pimpinan gitu, itu yang kita omongin. Jadi kalau misalnya besok ada ini minimalnya kita kasih kabar kira-kira seperti ini yang kita obrolin. Nah setelah udah oke, baru kita turun lagi ke bawah. Nah, pas di bawah itu udah jam 1.28 lah kayaknya 1.28. Jadi saya di cuma dikasih kesempatan 2 menit lagi untuk berbicara sebagai kata perpisahan dari saya malam itu. Setelah itu saya ucapin, baru saya langsung pulang jam 1.30. Oke, setelah pulang itu kan kau nggak tahu apa lagi. Nggak tahu apa lagi. Kecuali kalau acara temu tangan itu kau tahu kadang-kadang itu kan. Iya. Nah, tadi kan kau putar, kau lihat 6 merokok, ada yang nggak merokok dan lain tadi dan Sirani yang ku kerasin dan semua lah. Kak Ami juga ku ini coba kau dengar apa yang kau rasa coba ya. Ya kalau dari yang saya lihat dari video itu, pertama dari video tentang Hasbi dulu tentang si Hasbi dan si Pendi ya, Pendi yang sudah yang pertama mereka mau ngucapin terima kasih banyak untuk bimbingannya abang pimpinan kita, itu memang sangat, saya juga sangat ya kalau ada di atas terima kasih, mungkin itulah yang pengen kami ucapkan juga sama abang pembina, sama seperti mereka juga Pendi dan Hasbi, dengan bimbingan yang mereka terima ya udah kelihatan udah bisa masak dan segala macamnya, dan udah mereka juga berjanji untuk tidak merokok. Itu juga sangat bagus, dengan diulang berkali-kali, mungkin diulang berkali-kali itu artinya tuh situ kalau bisa saya tangkap, menurut saya itu biar melekat di hati, itu intinya paling yang saya bisa mengerti ya, diulang berkali-kali artinya biar langsung melekat di hati, jangan cuma di mulut. Begitu juga dengan Nambor saya juga begitu. Di situ saya dengar dia Nambor itu nggak merokok karena sakit gitu ya, karena sakit kalau merokok kira-kira begitu ya bang. Jadi terus abang bilang merokok biar jangan sakit ya, kira-kira seperti itu bang. Artinya di situ kepercayaannya kurang ya kalau menurut saya, kepercayaan dirinya kurang gitu. Akhirnya abang pimpinan bilang saya merokok supaya tidak sakit ya, itu kan artinya itu kita harus yakin gitu, harus yakin
diulang-ulang lagi, diulang-ulang biar melekat itu supaya tidak sakit. Seperti tadi itu melekat di hati kalau supaya tidak sakit. Itu yang bisa saya tangkap Bang dari situ. Iya dong, di ujung itu tadi apa? Di ujung itu abang bikin apa bang? Juga nggak terasa bang. Oh ya, pas di ujungnya itu Abang Pimpinan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu artinya menurut saya, ini menurut saya ya, menurut saya itu berarti di KCP itu intinya itu maunya itu jadi besar gitu. Bisa dicontoh oleh orang banyak gitu, bermanfaat buat negara Indonesia. Itu adalah cita-citanya yang paling tinggi ya, bermanfaat buat negara Indonesia. Karena di KCP ini ada perbedaan yang menjadi satu, perbedaan yang menjadi satu. Ini yang ada di KCP itu. Itulah cita-cita dari Abang Pimpinan KCF, maunya itu di KCF itu satu gitu, seperti Indonesia Raya itu. Jadi jangan ada perbedaan gitu lah. Menurut saya tujuannya Abang itu di KCF menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sepenuh hati, artinya itu KCF itu juga sangat kental keindonesiaannya gitu di KCF itu, Nusantara. Biarpun KCF itu kecil tapi tujuannya sangat besar untuk Indonesia. Itu yang bisa saya tangkap. Kamu coba apa yang kau rasa tadi? Yang waktu suatu meninggal? Dari video. Enggak. Maka senyuman kau merasa nggak benar ada perubahanmu semenjak ada di KCFD? Iya. Lebih Karena ini akan kita bikin konten juga. percaya diri. Karena emang saya ini kan sebenarnya ini orangnya pendiam, malu kalau untuk mengutarakan, suruh bilang ke orang banyak, ketemu orang banyak. Terus kalau sama orang baru sebenarnya kan nggak banyak ngomong sebenarnya. Cuma sekarang ini jadi, makanya kan kayak dari Eka, Mbak Kris, orang-orang kantor itu gini, ih si Heni sekarang kok semua orang ditegorin, disuruh gitu. Ya tuh ada orang datang semua ditegorin, dia gitu. Terus makanya pas Bapak bilang gitu, iya juga ya, karena yang di kantor pun bilangnya begitu. Bangga gak kau? Apa terina? Ya, Bangga apa terina? enggak. Lalu coba hubungkan kemarin apa yang kau rasa adik-adik junior KCF datang bersilaturahmi ke rumahmu kan? Seneng, kaget pas Rani bilang tante Sherlock gitu kan. Terus habis itu, tapi kebetulan kalau emang dia bilang siang mau datang, tapi kebetulan waktu nggak bisa Pak kalau siang karena kan ada keperluan anak kan. Terus habis itu malam ya Ran, iya Bapak gitu kan. Terus bener dia datang, ini nggak nyangka gitu Pak, ini pada datang beneran gitu. Karena pas buka HP, tante Sherlock, ini mau main gitu juga tuh. Nah itulah saudara bapak, biar si Rani nggak ada merasa apa-apa karena si Rani yang sempat adminnya di HH kan, akhirnya ini kita bikin kakak juga besok kan harus sering kuliahnya. Itu kerjaan kakak perhatiin ya biar besok-besok kan kakak siapa tahu besok kakak dikirim ke Papua atau kemana tuh mendukung foto grup, ini udah bisa kau kerjain gitu. Jadi ya kau bimbing dia. Nah, tadi tentang kau lihat yang bapak cari pak, kamu merokok, ini kamu kasih rokok lagi yang lebar, habis itu bapak kasih rokok. 2 orang, ini umur 37 tahun belum nikah, dan tetap begitu aja, kasih rokok lagi. Simul, adiknya ketua, pas mereka umur 37 tahun makanya dulu aku sudah merokok dan mereka dengan senang hati bilang sampai saya tidak mau dulu seperti ada paduan suara gitu kan yang indah dan mereka ke panggung. Apa yang kau rasa Bu Heni? Aku rasa Bapak itu pengen semuanya itu menjadi baik, benar-benar apa yang Bapak perintahkan tuh sebenarnya bukan untuk keburukan tapi untuk kebaikan gitu. Terus saya lihat gini, kok mau ya langsung nggak ngerokok, padahal kan ngerokok itu kalau untuk orang yang udah biasa kan berat banget untuk berhentinya kan. Terus dia langsung pada berjanji dari hatinya ya, saya lihat itu Pak berkali-kali dia ucapkan itu. Saya benar-benar luar biasa, Bapak bisa merubah jadi untuk lebih baik lagi. Itulah
Itulah mujizat pertama dari Sewaren. Mujizat kedua, Bang bilang apa? Pak bilang mujizat, itulah mujizat kedua. Memang apa? Kalau aku sih bicara mukjizat banyak gitu, banyak di diriku pribadi. Bukan tentang ini tentang dari banyak. Kalau tentang yang video-video, Karena gini, pada malam itu aku bilang, aku ada bicara sama Tuhan bahwa aku bermimbahu bukan nabi, tapi bisa membuat mukjizat juga. Itu mukjizat. Karena banyak di antara orang yang nggak ingat tanggal lahir orang tuanya, ya kan? Ada kali 10-an kali itu, setengah lah ya. Nah, itu mengenai itu. kalau aku pertama nanggepin yang seorang adik Adir, Hasbi, sama Pak Bendara, Endi. Pada saat malam itu kita ada di situ, malah aku bilang di situ aku dapat ilmu dari adik-adikku satu. Kalau yang ku tangkap kalimat yang diulang-ulang itu apa ya? Mungkin aku salah, tapi kalau kita tahu trik yang namanya hipnotis gitu ya. Hipnotis itu pertama pengaruhi dirinya, pengaruhi matanya, pengaruhi sudut pandang tatap matanya, bahkan mata hatinya, hipnotis gitu. Ini trik hipnotis karena aku pernah waktu itu nganterin temen berobat narkoba gitu Bang. Itu dihipnotis begitu. Setiap hari asal bangun tidur mereka disuruh bilang hipnotis kejam, hipnotis jahat, hipnotis apa, narkoba kejam, narkoba jahat, narkoba bisa membunuhku. Itu kalimat itu setiap mereka bangun tidur itu minimal 1 menit mereka harus ucapkan itu gitu. Dan di situ ada koordinatornya lah gitu, istilahnya kalau di rumah sakit apa sih namanya, susternya gitu Pak, ininya itu gitulah, selalu diawasin gitu. Kalau aku tangkap di situ ini lebih menghipnotis gitu, menghipnotis orang. Kalau dihipnotis itu dia masuk ke apa, di luar kesadaran dia masuk ke diri dia itu tanpa dia sadari bahwa ya itu dia yang kalau aku tangkap dari abang tentang adik-adik yang melakukan kayak Nani yang tadinya tidak merokok disuruh merokok. Karena gini, biar dia membentuk dulu nih, membentuk hatinya biar jangan, ini bukan karena ini, bukan karena rokok, bukan, tapi gua itu dinotis dengan melalui rokok itu, dilawan dengan apa yang dia tentang gitu. Misalnya dia gue janji nggak mau ngerokok lagi. Kebalikan dari Hasbi nih, dari perokok disuruh berhenti ngerokok. Si Ibu Nani dari perokok sudah berhenti merokok, dihajar sama abang. Jadi di arah situnya malah gitu. Ini yang kutangkap, aku pernah ngalamin ini pada saat itu, mungkin aku udah cerita. Pada saat aku SD, lupa kelas berapa, aku tuh paling senang yang namanya kalau sudah hujan itu main bola gitu. Udah hujan main bola, jadi aku disuruh begini, jangan main hujan lagi nanti kesambar petir, jangan main hujan lagi nanti kesambar petir, jangan ini. Berbekas yang aku ambil, akhirnya aku selalu ingat itu. Akhirnya gua kalau mau main hujan gini, nanti dimarahin, nanti kesambar petir, begini bisa segala macam. Tapi positifnya gue ambil begini. Pertama, aku takut mengulanginya lagi. Kedua, walaupun aku kepengen mengulanginya lagi, aku izin ke ibu, gitu, ke ibuku gitu. Karena papi gue itu kan dia dinas, aku selalu izin. Nih, kalau Acong main hujan gimana? Ntar papi marah nggak? Ya marah, gitu kan? Ya marah. Terus gimana? Ya jangan. Hal-hal ini yang aku bilang mungkin hipnotis yang positif gitu, hipnotis yang positif. Kedua, abang ini triknya ini luar biasa karena menurut aku gini loh, yang abang ini ikat di hati. Abang ini triknya, kalau muslim tahu ya, kekuatan Rasulullah itu adalah qalbu, ya kan? Dia selalu yang dia hajar itu orang itu hatinya gitu. Karena kalau sudah kepegang hatinya, itu nggak akan bisa lari kemana-mana. Tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Ada kata orang bijak yang aku pernah baca, aku lupa. Lidah tajamnya seperti pedang, tapi hati
luasnya seluas lautan, dalamnya dalam lautan, tingginya setinggi langit ketujuh, luasnya seluas bumi. Jadi itulah kekuatan hati. Kekuatan hati kalau kita bahas, langit bisa mendatangkan hujan, laut. Karena inilah proses sirkulasi bisa hujan, langit menurunkan hujan. Jadi kekuatan abang ini luar biasa yang aku bilang. Dan jujur aku dari dulu pernah kerja di sini, bergabung ke komunitas ini 1001. Pertama, seorang pemimpin yang mau turun gunung. Kedua, dengan mataku sendiri di video, dan aku dengar sendiri di depan pendeta. Sudah pasti yang namanya pendeta bukan muslim. Penyebutan demi Allah itu kita tahu persis, itu cuman ucapan seorang muslim. Tapi keyakinan abangku ini bukan ke situ. Kita pernah berbicara bang, pada intinya ada aturan main kita beragama. Hal-hal tertentu, oh jangan, seperti abang nih, abang mau Kristenkan aku, oh entar dulu bang, prinsip. Abang juga begitu. Bang Acong mau, Bang Emma mau mengislamkan, oh jangan. Ada hal-hal prinsip, tapi prinsip ketuhanan tetap satu kok, gitu. Dan aku salut, berani dan benar-benar dari hati yang tekad gitu, mau menunjukkan, karena itu yang dibilang tadi. Di KCM ini kita dari perbedaan ingin menunjukkan ke dunia, bukan hanya Nusantara, dunia, bahwa kita ini akan menjadi penerang di kegelapan. Gitu. Saya bisa tangkap dari suku yang berbeda-beda, kita akan menjadi satu. NKRI Nusantara. Agama ini dunia, dunia. Kalau namanya ngebahas agama ini udah dunia. Luar biasa lah kalau kita. Apa tadi mujizat 1, mujizat 2, apalagi abang ada mujizat di situ? Ya. Ada 3 apa? Mujizat apa ya? Mujizat yang paling nyata dan aku tamparan gitu. Aku pada saat itu izin, mohon maaf, aku izin ke abangku, bang biarkan aku jadi laki-laki cengeng. Kenapa? Aku ditampar sama istriku. Aku yang setiap hari ketemu, berdampingan, dipeluk, bahkan ya luar biasa. Istriku yang cuman sekedar sepintas-pintas dia ngomong aku tuh, Pak, kok mama beberapa hari ini mikirin abang tuh dalam kegelapan begitu. Ini mukjizat yang luar biasa menurut aku. Kenapa aku langsung voice note? Aku langsung voice note malam itu, langsung voice note malam itu. Karena apa? Ini mukjizat luar biasa gitu. Ini mukjizat yang bagi aku nyata. Karena aku tidak pernah bercerita apapun. Maksudnya bercerita dalam hal-hal yang aku ada level-level, maksudnya oh ini bukan level untuk ini, bukan level untuk aku cerita ke keluarga. Aku akan batas-batasin gitu. Dan hal ini luar biasa, mukjizat Tuhan tuh datang gitu melalui istriku. Dia tampar aku gitu loh. Aku tiap hari di situ kok istriku bisa gitu dalam seminggu. Dia bilang, Pak, si abang dan ayang mama lihat sedang dalam di kegelapan, menangis, memikirkan segala macam. Karena mukjizat itulah aku malam itu langsung voice note, dan aku minta izin sama bapakku pada saat di situ. Izinkan aku jadi laki-laki cengeng. Ternyata bukan malam itu juga jadi laki-laki cengeng. Besoknya kelanjutan. Sedikit lagi nih. Pada saat aku disuruh ngebaca sesuatu di WA itu ada kalimat peti mati. Seperti pengeluaran tadi. Nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Itu kayak nyesek di dada, air mata aja yang berkata gitu. Ya aku rasa kemukjizatan yang abang bikin ini jarang kita temukan. Aku pribadi nyata adanya, bukan hanya sebatas cerita, tapi benar-benar mukjizat yang nyata yang mungkin semua orang juga rasa. Aku rasa begitu ya.
sekali lagi luar biasa abang kita ini, luar biasa. Demikian.